warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widyaningsih. Saya dari kelas ME19B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu analisis kelayakan bisnis jasa kesehatan gigi Payuput Dentis Klinik di Karawang. Dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Andes Uus Muhammad Darul Fadli, SEMM. Nah, di sini ada beberapa materi yang saya akan bahas, yaitu yang pertama, identitas perusahaan, yang kedua, aspek legalitas, yang ketiga, aspek manajemen, yang keempat, aspek pasar, yang kelima, aspek sosial dan ekonomi, yang keenam, aspek teknologi dan teknis, dan yang terakhir, aspek finansial. Yang pertama yaitu identitas perusahaan. Nama perusahaannya adalah Civi Payuput Dentis Klinik. Jenis usahanya yaitu jasa. Kegiatan usahanya melayani perawatan kesehatan gigi. Alamatnya ada di Jalan Kertabumi 05 Jawa Barat, Karawang Barat. Dan logonya bisa dilihat sendiri. Nama pemiliknya yaitu saya, Putri Widyaningsih. Nomor teleponnya 0895 3370 95720. Emailnya yaitu payuput-dentis-klinik35@gmail.com. Motonya gigiku bersih, senyumku ceria. Tujuannya dapat menjadi tempat kesehatan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan dalam merawat kesehatan gigi. Nama dan alamat pemilik yaitu saya sendiri. Nama lengkapnya Putri Widyaningsih, umur 20 tahun, tempat tanggal lahir Karawang 12 Maret 2001. Alamatnya ada di Jalan Suryadipati, Poponcol Kidul. Nomor teleponnya 0895 3370 95720. Kewarganegaraannya Indonesia, agamanya Islam. Aspek legalitas. Nama perusahaannya Civi Payuput Dentis Klinik, bentuk usahanya adalah jasa. Akte notaris yaitu yang bernama Nurul Aprianti SHMM. Nomornya C43 HT0602 TH 2017. Keputusan Menhumkam memberi pengesahan Badan Hukum Payuput Dentis Klinik sesuai dengan akte yang dibuat oleh notaris yaitu yang bernama Nurul Aprianti SHME pada tanggal 6 Februari 2017 dengan nomor pendaftaran 5072980416711. Surat Usaha Perdagangan atau SIUP yaitu nomornya 4620944237211 Tanda daftar perseroan khusus Payuput yaitu nomornya 0327 277 30952. Surat izin tempat usaha atau SITU yaitu nomornya 7259916 16360132 dan 0402. Surat izin mendirikan bangun atau IMB yaitu nomornya 22753111037 IMB 2017. NPWP-nya 15325579002. Aspek manajemen. Struktur organisasi Payuput Dentis Klinik yaitu nama saya sendiri Putri Widyaningsih, ada spesialisasi yaitu Dr. Yunita Ekasari, direkturnya yaitu Ibu Fadilah Anggun Anggraini, tanggung jawabnya Bapak Suryadi, staf pemasarannya Ibu Delia Noviana, dan manajer kliniknya Bapak Winanto Supriyadi. Uraian kerja. Yang pertama ada pemilik, yang kedua spesialisasi, yang ketiga direktur pemimpin, yang keempat tanggung jawab klinik gigi. Staf pemasaran
Yang keenam, manajer klinik. Modal. Modal ini dapat dikumpulkan dari uang atau barang yang digunakan suatu usaha. Harga per lembar saham yaitu Rp200.000, berarti sahamnya 1.200.000 rupiah dibagi 200.000 dan hasilnya 6.000 lembar saham. A. Modal dasar. Modal dasar diperkirakan yaitu 1.200.000 atau 1.000 lembar yaitu jadi 1.200.000. B. Modal yang ditempatkan. Modal ditetapkan modal sebesar 1 miliar atau 1.000 lembar saham untuk tahun pertama. Yang C. Modal disetor. Untuk biaya operasional yang dibutuhkan yaitu 200 miliar atau 200.000 lembar saham. Aspek pasar. Yang pertama ada sasar pasar, yang kedua segmentasi pasar. Yaitu saya akan menjelaskan sasaran pasar. Suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Singkatnya, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Target pasar biasanya mempunyai rentan umur, sifat dan karakter yang hampir sama. Anak usianya itu 6 tahun sampai 14 tahun. Remaja usianya 14 tahun sampai 21 tahun. Dewasa usia 21 tahun sampai 40 tahun. Lokasinya ada di Jalan Kertabumi 05, Jawa Barat, Karawang Barat. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar yaitu strategi perusahaan untuk mengetahui target konsumen dengan lebih baik sehingga bisnis yang dijalankan dapat membawa hasil yang optimal. Segmentasi pasar sendiri umumnya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama segmentasi geografis, segmentasi demografis, dan yang terakhir segmentasi psikografis. Posisi pasar atau market positioning. Setelah perusahaan memutuskan segmen pasar yang dimasuki, selanjutnya harus diputuskan pula posisi mana yang ingin ditempati dalam segmen tersebut. Untuk menentukan posisi pasar terdapat 3 langkah yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Jika perusahaan dapat menentukan posisi sendiri sebagai yang memberikan nilai superior kepada sasaran terpilih, maka ia memperoleh keunggulan komparatif. Yang kedua, memilih keunggulan kompetitif. Jika perusahaan telah menentukan beberapa keunggulan kompetitif yang potensial, selanjutnya harus dipilih satu keunggulan kompetitif sebagai dasar bagi kebijakan penentuan posisinya. Yang ketiga, mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi. Setelah penentuan posisi dipilih, perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi yang diinginkan itu kepada konsumen sasaran. Jadi, untuk perawatan gigi diposisikan untuk semua kalangan. Potensi pasar. Potensi pasar adalah ukuran pasar untuk suatu produk pada waktu tertentu. Ini mewakili batas atas pasar untuk suatu produk. Potensi pasar biasanya diukur dalam penjualan atau volume penjualan. Perkiraan potensi pasar sering berfungsi sebagai titik awal untuk mempersiapkan perkiraan penjualan. Potensi penjualan adalah angka yang menunjukkan total pembelian dari semua calon pembeli produk. Dalam hal ini, potensi penjualan umumnya merupakan persentase dari total potensi pasar. Dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh Payuput Dentist Clinic dalam meningkatkan kualitas pelayanan,
Perusahaan ini melakukan promosi dan analisis perilaku konsumen tetap. Konsumen yang ada di daerah Karawang Barat yaitu wilayah Karawang total seluruh balita, remaja dewasa, dan orang tua yaitu 20.000 orang. Yang wilayah Cikampek itu 15 orang dan wilayah Cilamaya yaitu ada 25 orang. Jadi jumlah potensi pasarnya yaitu 35 orang pelanggan. Pesaing pasar. Pesaing tentu sudah tidak asing lagi bagi kita yang menekuni dunia bisnis. Ada kalanya di saat pesaing membawa dampak positif dan negatif untuk usaha yang kita jalankan, tetapi dari sekian banyak dampak tersebut. Strategi pemasaran. Yang pertama, tingkat kebutuhan atau permintaan. Masyarakat terhadap jasa pelayanan kesehatan baik secara total maupun diperinci menurut letak geografis, jenis pelayanan, kelompok dan pasien, dan sebagainya. Yang kedua, tingkat ketersediaan atau penawaran. Jasa pelayanan FDC atau Payput Dentist Clinic yang telah ada sejauh ini di daerah tersebut. Dan pola pertumbuhan di masa lalu, kemungkinan perkembangannya di masa yang akan datang. Yang ketiga, strategi pemasaran yang telah digunakan. Apakah masih berpola tradisional atau telah menerapkan prinsip-prinsip pemasaran modern? Misalnya, menggunakan metode bauran atau pemasaran modern. Yang keempat, pemetaan pangsa pasar yang dimiliki masing-masing FDC atau Payput Dentist Clinic yang telah ada. Segmen pasar mana yang masih mungkin dimasukkan dan beberapa besar pangsa pasar yang mungkin diperoleh. Aspek sosial dan ekonomi, yaitu yang pertama ada dampak ekonomi, dampak sosial, menambah pendapatan nasional, dan menghemat devisa. Di sini saya akan menjelaskan dampak ekonomi. Berdirinya Payput Dentist Clinic atau FDC ini akan membawa akibat secara khusus terhadap struktur ekonomi masyarakat di lingkungannya pendiri atau FDC. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan penghasilan sebuah jasa, di mana pendapatan rata-rata pekerja akan meningkat gaji yang diterimanya, ditambah bonus yang diberikan apabila jumlah pelayanan perawatan gigi lebih banyak jumlahnya dari waktu ke waktu. Dampak sosial. Berdirinya Payput Dentist Clinic atau FDC yang berlokasi di Jalan Kertabumi 05, Jawa Barat, Karawang Barat akan memberikan jasa kepada seluruh kalangan masyarakat yang baik dari anak-anak sampai orang dewasa. Dengan adanya rencana pendirian FDC ini akan membuka peluang untuk menyerap tenaga kerja yang di sekitar lokasi pendirian klinik gigi ini. Hal ini dapat membantu program pemerintah dalam mengurangi masalah keterbatasan. Menambah pendapatan nasional. Karena kualitas pelayanan ini bisa diterima dengan baik oleh para pelanggan dan dalam negeri, sehingga kualitas pelayanan ini dari biaya-biaya yang dibebankan lainnya berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Menghemat devisa. Adanya investasi di dalam usaha membawa dampak terhadap devisa negara Indonesia melalui biaya dalam negeri. Pendapatan pemerintah meningkat melalui pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh usaha Payput Dentist Clinic. Aspek teknologi dan teknis, yaitu ada cakupan jasa dan kebutuhan teknis. Untuk cakupan jasa, untuk mendapatkan hasil kualitas pelayanan yang sangat maksimal, maka Payput Dentist Clinic menggunakan kualitas yang sangat baik. Kualitas pelayanan yang akan digunakan untuk mempengaruhi pelanggan. Kebutuhan teknis, lokasi. Untuk menilai lokasi yang sesuai dengan kegiatan Payput Dentist Clinic, dapat menggunakan berbagai metode sesuai dengan kebutuhan perusahaan terkait dengan analisis
lokasi, maka Payuput Dentis Klinik ini menggunakan metode penilaian hasil value. Nah, di sini ada tabel, ada kebutuhan, nilai lokasi yang ideal, yaitu kebutuhan pasar yang pertama, nilai lokasi idealnya 40, kebutuhan peralatan yaitu 10, transportasi idealnya 15, tenaga kerjanya nilai idealnya 10, lainnya nilai idealnya 25. Payuput ini mempunyai perusahaan yaitu dari Karawang, Cikampek, Cilamaya. Dari Karawang dari pasar Karawangnya yaitu 27, peralatan dari Karawang 18, transportasi dari Karawang 24, tenaga kerja dari Karawang 10, lainnya dari Karawang 11 dan jumlahnya 90. Dari Cikampek pasar ada 11, peralatan 18, transportasi 22, tenaga kerja 12, lainnya 19 dan jumlahnya 82. Cilamaya pasarnya 10, peralatannya 13, transportasinya 23, tenaga kerjanya 17 dan lainnya 14, dan total semuanya 77. Berdasarkan metode penelitian hasil value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu daerah Karawang dengan nilai 90. Bangunan atau gedung. Bangunan yang digunakan sebagai perawatan gigi ini dengan membangun sebuah perusahaan dengan modal sendiri, luas tanah tempat usaha 2000 m, digunakan untuk area parkir pelanggan 4000. B. Sarana dan prasaran. Sarana yang akan kita gunakan untuk menunjang kegiatan usaha adalah dengan memanfaatkan yang pertama yaitu toilet, yang kedua musola, yang ketiga CCTV, yang keempat gudang, yang kelima kasir, yang keenam AC atau penyejuk ruangan, yang ketujuh ruangan perawatan gigi, yang kedelapan tempat parkir kendaraan. Peralatan pendukung lainnya: A. Sterilisator sikat gigi, B. cermin mulut, C. dental pinset, D. sonde, E. scaler, F. supersonic, G. vitalisator, H. tang cabut gigi anak, I. kaca dental, J. mesin bor gigi, K. selang penyedot liur, L. mangkuk dental anak, M. pisau lilin gigi palsu, meja pasien, kapas dental, alat injeksi, kursi pasien, sarung tangan atau headphone, dan yang terakhir obat-obatan. Tenaga ahli dan tenaga biasa. Tenaga ahli yang kami pekerjakan untuk menunjang kegiatan usaha jasa adalah ahli pemasaran, keuangan, operasional, serta teknisi sarana dan prasarana pendukung usaha. Sedangkan untuk tenaga biasa yang kami gunakan adalah 15 orang tenaga kerja yang dimiliki perusahaan Payuput Dentis Klinik, 5 orang bekerja di bagian gudang, 2 orang bagian untuk kasir, 3 orang bagian cleaning service, dan 5 orang bekerja di bagian ruangan perawatan. Layout atau tata letak usaha bisa dilihat sendiri untuk letak usahanya. Di sini ada kebutuhan modal. Kebutuhan modal kerja adalah besarnya dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendukung perputaran usahanya pada saat tertentu, sehingga cash flow atau aliran dana akan terjadi baik pada kondisi lancar normal. Di bawah ini ada tabel modal yang dimiliki oleh perusahaan Payuput Dentis Klinik. Keterangannya yaitu ada bangunan gedung, yang kedua alat-alat jasa, yang ketiga komputer, yang keempat kendaraan, dan yang kelima perlengkapan. Untuk jumlah bangunannya 200 juta, untuk alat-alat jasanya 400 juta,
komputernya 40 juta, kendaraannya 20 juta, perlengkapannya adalah 500 juta. Aspek finansial. Kebutuhan dana. Kebutuhan dana ini juga digunakan sebagai dana perusahaan dan dana untuk membayar kewajiban-kewajiban perusahaan. Ada tabel kebutuhan dana, ada aktif tetap, unit, harga, jumlah. Untuk bangunan gedung yaitu unit 1 harga 200 juta dan jumlahnya 200 juta. Alat-alat jasa unitnya 5 100 juta, jumlahnya 400 juta. Ada komputer unitnya 4 10 juta dan jumlahnya 40 juta. Kendaraan 2 unit 1 juta, jumlah 20 juta. Perlengkapannya 1 unit 500 juta dan jumlahnya 500 juta. Total semuanya yaitu 1.457.738,86. Untuk upah tenaga kerjanya itu 15 unit, harganya 1.500.000 dan jumlahnya 22.500.000. Upah tenaga ahlinya yaitu 5 unit, harganya 3 juta dan jumlahnya 13 juta. Untuk listrik yaitu 12 unit, harganya 2 juta dan jumlahnya 24 juta. Airnya 12 unit 1.600.000 dan jumlahnya 19.200.000. Lain-lainnya jumlah semua lain-lainnya 4.300.000, totalnya 83 juta dan semua total pembiayaan awal yaitu 1.540.738,86. Biaya depresiasi dihitung berdasarkan umur aktiva lancar, antara lain bangunan gedung dengan umur ekonomi 20 tahun atau 240 bulan. B. Alat-alat jasa dengan umur ekonomi 8 tahun atau 56 bulan. Komputer dengan umur ekonomi 7 tahun atau 84 bulan. Kendaraan dengan umur ekonomi 15 tahun atau 180 bulan. Jenis biaya depresinya adalah bangunan gedung yaitu 200 juta dibagi 240 bulan. Dan hasilnya 833, 333, 33. Alat-alat jasa 100 juta dibagi 6 bulan, hasilnya 1 juta 041.666. Komputernya 10 juta dibagi 84 bulan, yaitu 119.047.619, dan kendaraannya 1 juta dibagi 180 yaitu 555.555.56. Total biaya depresinya per bulan adalah 121.478.173 per bulan, atau per bulannya 1.457.738,86 per tahun. Laporan proyeksi neraca. Neraca terdiri aset, liabilities, dan equity yang memperlihatkan kekayaan perusahaan dari tahun per tahun. Proyeksi neraca ini merupakan bayangan neraca dari hasil Payuput Dentist Clinic. Ada tabel proyeksi neraca aktiva posipa. Yang aktiva itu 1.160.000 dan aktiva lancarnya 83 juta, dan modal awal dari pasipa yaitu 1.234.000. Untuk total aktivanya 1.243.000 dan totalnya 1.234.000 dari pasipa itu. Biaya yang dibutuhkan untuk perusahaan Payuput Dentist Clinic ini yaitu biaya perizinan, biaya operasional yang bersifat tetap, dan biaya tenaga kerja yang bersifat variabel. Biaya operasional.
Biaya operasional yaitu total semuanya ada 11.200.000. Biaya perizinannya semua totalnya ada 21 juta. Biaya overhead total semuanya 125.701.173. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi di tabel 634 merupakan proyeksi dari kualitas pelayanan perawatan total 3.000 rawatan gigi Payuput Dentis Klinik tahun 1 menjual 3.000 perawatan gigi, promosi 1.000. Nah, di sini ada tabel, saya akan memperjelaskan pendapatannya yaitu 3.000 dikali 1 juta yaitu 4.500.000. Untuk harga pokoknya 2.000 dikali 900.000 yaitu 1.800.000. Promosinya 1.000 dikali 900 yaitu hasilnya 900. Laba kotornya yaitu jadi 2.699.10. Biaya promosinya yaitu 5 juta, endorse-nya 5 juta, depresiasinya 1.457.731, laba sebelum pajaknya 1.236.36, pajak penghasilannya 12.364.06, dan laba setelah pajaknya 1.223.999. Laporan arus kas. Tabel 65 adalah laporan arus kas dalam jasa pelayanan Payuput Dentis Klinik digunakan adalah 1%. Saya akan menjelaskan semua jumlahnya yaitu jadi 2.681.736.18. Penilaian kelayakan investasi NPV menurut Syarifudin Alwi 2001, NPV merupakan model yang memperhitungkan modal cash flow keseluruh dari suatu investasi dalam kaitannya dengan waktu berdasarkan diskon rate tertentu. NPV total paving of projects investasi yaitu hasilnya 1.540.738.86 dan 1.457.738.86 dan hasilnya semuanya adalah 83 juta. Profitability Index atau PI. Menurut Khairul Zaman 2000, indeks keuntungan atau biaya adalah rasio nilai sekarang dari arus kas bersih pada masa depan terhadap pengeluaran awalnya. Kriteria nilai bersih sekarang investasi memberikan ukuran kelayakan proyeksi dalam nilai uang absolut. Untuk indeks keuntungan memberikan ukuran relatif dan keuntungan bersih masa depannya terhadap biaya awal. Profitability Indexnya total present value initial investment yaitu 83 juta dan 1.234.000, hasilnya 1,46 kali. Payback period atau PP. Menurut Kasmir dan Jafar 2003, metode payback period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu atau periode mengambil investasi suatu proyek atau usaha. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih atau proset yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas untuk nilai kas bersih merupakan penjumlahan laba pajak ditambah dengan penyusutan atau dengan catatan jika investasi 100% menggunakan modal sendiri. PP investasi dan proset per tahun hasilnya 1.540.734.86
dan 1.457.738.86 hasilnya 83 juta. IRR atau Internal Rate of Return. Menurut Syarifuddin Alwi 2001, prinsip dari konsep IRR adalah bagaimana menentukan discount rate yang dapat mempersamakan present value of profit dengan outline. Payuput Dentist Clinic mampu memberikan susulan dalam melakukan investasi sebesar 160 juta, sementara arus kas yang mampu dihasilkan oleh perusahaan tersebut di setiap tahunnya sebanyak 83 juta dalam turun waktu 6 tahun. Asumsi untuk internal rate of return dari investasi tersebut adalah 14%. Saat menghitung diskonto, maka akan menghasilkan nilai NPV sebesar 5 juta dan diskonto sebanyak 13%, serta NIP senilai 4.350. Bila dihitung menggunakan rumus internal rate of return, berikut cara menghitung IRR, yaitu selisih diskonto 13% dikurang 10%, yaitu hasilnya 3%, atau 3 juta ditambah 4.350, yaitu hasilnya 9.350. Sehingga bisa kita ketahui bahwa nilai IRR-nya adalah sebagai berikut. IRR 10% ditambah atau 4.350 dibagi 9.350 dikali 2%, yaitu hasilnya 0,1093%. Maka 0,1093% sebenarnya masih bernilai kecil. ARR atau Accounting Rate of Return. Perusahaan Payuput Dentist Clinic mendapatkan sebuah proyek yang memerlukan biaya investasi sebesar 700 juta. Proyek ini dapat menghasilkan cash inflow atau arus kas masuk sebesar 200 juta per tahunnya. Dengan usia ekonomi 5 tahun tanpa nilai residu, berapakah ARR tersebut? Diketahui biaya investasinya yaitu 700 juta, usia ekonomisnya 5 tahun, arus kas per tahunnya yaitu 200 juta, depresiasinya per tahun 140 juta, penyelesaiannya ARR mendapat pendapatan investasi atau biaya investasi. ARR 200 juta dikurang 140 juta dibagi 700 juta, ARR 6 juta atau 700 juta ARR, dan hasilnya 0,1 atau 10%. Jadi tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return ARR pada proyek tersebut adalah 10%. Arus kas atau table kas selama umur ekonomis. Tahunnya yaitu ada 2020 sampai 2024. Dari nya total semuanya 410, penyusutannya totalnya 40.000, kas bersihnya atau prosesnya totalnya 610, DV-nya tidak ada, kosong. PV kas bersihnya yaitu totalnya 345.050. Kesimpulan kelayakan bisnis. Kesimpulan dari perhitungan di atas untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dalam tabel, yaitu ada alat pengukuran, hasil pengukuran, dan keterangan. Yang pertama itu payback atau PP, yaitu hasilnya 1 tahun 6 bulan dan keterangannya baik. Average rate of return atau ARR, yaitu hasil pengukurannya 10%, yaitu keterangannya baik. Net present value atau NPV, hasil pengukurannya 83 juta, keterangannya baik. Internal rate of return atau IRR 0,1093% dan keterangannya baik. Profitability atau indeks
yaitu pengukurannya 1,45 kali dan keterangannya baik. Oke, baik, kita akan menjelaskan tentang yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dari hasil analisis di atas, dari aspek legal pada payuput dentis klinik, perusahaan sudah mempunyai surat-surat seperti surat izin usaha perdagangan atau SIUP, tanda daftar perseroan atau khusus payuput, surat izin tempat usaha atau SITU, surat izin mendirikan bangunan atau IMB, dan lain-lain. Modal yang digunakan dalam perusahaan tersebut sebesar 1.200.000 rupiah. Perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa, yaitu perawatan gigi. Dalam aspek pasar payuput dentis klinik sudah membentuk aspek manajemennya untuk organisasi dalam rangka melaksanakan proyek yang akan dijalankan. Target pasar perusahaan pilih yaitu anak usia 6-14 tahun, remaja usia 14-21 tahun, dan dewasa usia 21 tahun sampai 40 tahun. Dan perusahaan berlokasi di Jalan Kertabumi 05, Karawang Barat, Jawa Barat. Segmentasi pasar perusahaan terdiri dari segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis. Strategi pemasaran perusahaan payuput dentis klinik ini menggunakan tingkat kebutuhan atau permintaan masyarakat terhadap jasa pelayanan, tingkat ketersediaan atau penawaran jasa pelayanan FDC. Strategi pemasaran yang telah digunakan apakah masih berpola tradisional atau telah menerapkan prinsip pemetaan pasar yang dimiliki masing-masing FDC yang telah ada segmen pasar. Dan dalam aspek sosial pada payuput dentis klinik dapat dilihat dari peningkatan penghasilan sebuah jasa, di mana pendapatan rata-rata pekerja akan meningkat, gaji yang diterimanya ditambah bonus oleh yang diberikan jumlah pelayanan perawatan gigi. Lebih banyaknya jumlahnya, yaitu dampak sosial ini akan membawa perubahan meningkat pengetahuan dan perilaku kehidupan baik bagi karyawan itu sendiri maupun bagi masyarakat sekitar lokasi pendirian FDC. Dalam hal teknologi ini dan teknis pada cangkupan jasa mendapatkan hasil kualitas pelayanan yang sangat maksimal. Kebutuhan modal ini yang dibutuhkan payuput dentis klinik yaitu sebesar 1.407.738,86. Dalam aspek finansialnya, dari kebutuhan dana sendiri total pembiayaannya 1.540.738,86. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.